Are you looking for something? We're not gonna die. I thought I lost you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rumors, otak manusia ternyata mampu mengkondisikan dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan keinginannya. Mungkin bahkan bisa tidak merasakan kesakitan walaupun itu pahit sekali. Seperti film kali ini tentang seseorang yang mempunyai beberapa kepribadian dalam dirinya yang bisa dikatakan pribadi tersebut mengagumkan. Yap, mari kita mengulas berikut ini. Check it out. We're here! Help us! Can I help you? Awal kisah bermula ketika seorang pria memasuki mobil yang bukan miliknya. Pemilik mobil ini menanyakan siapa dirinya dan tiba-tiba mereka berdua, Claire dan Marcia, tidak sadarkan diri. Sementara gadis yang bernama Casey mencari kesempatan untuk keluar. Tetapi seketika dan mereka pun diculik. Mereka tersadar di sebuah ruangan yang tertutup hingga seorang pria bernama Dennis masuk dan menarik salah satu dari mereka dengan paksa. Dennis adalah sosok orang yang mempunyai kecenderungan melihat gadis menari minim busana dengan sifat yang kuat dan disiplin. 3 students abducted the father of one of the students. Di sisi lain, seorang psikiater bernama Dr. Karen Fletcher melihat sebuah berita tentang hilangnya 3 gadis. Dengan waktu bersamaan, dia mendapatkan sebuah email penting dari Barry dan tidak lama seorang pria pun datang. Ya, dia bernama Barry, orang yang sama yang menculik para gadis. Pria ini adalah salah satu pasien Dr. Fletcher bernama Kevin Wendell Crumb yang menderita DID atau yang dikenal dengan kepribadian ganda. The jacket, but I'm gonna handprint it with newspaper headlines. Barry adalah salah satu kepribadian yang stabil selama 10 tahun ini. Dia seseorang yang bekerja di dunia fashion dan mempunyai sifat pemimpin yang sangat terbuka. Pribadi Barry menjadi perantara mereka menjalankan terapi dengan Dr. Fletcher ini. Tetapi Dr. Fletcher pun mengetahui adanya sesuatu yang terjadi ketika melihat gerak-geriknya yang bukan dari kepribadian Barry. Are you looking for something? No? Selanjutnya, Claire pun meminta Casey bekerja sama melawan pria tersebut agar mereka bisa keluar. Tetapi Casey lebih memilih untuk melihat dan memahami sifat pria tersebut, mencari peluang untuk keluar. Mengingat tenaganya tak sebanding dengan pria itu. It's not the way it's gonna be in this situation. Casey adalah seorang gadis penyendiri karena pernah mendapatkan trauma masa kecil, yaitu mendapatkan kekerasan dari pamannya sendiri. Admit what you've done. Don't get upset. Tiba-tiba mereka melihat ada sosok seorang wanita di depan ruangan itu. Mereka pun meminta pertolongannya dan ternyata dia adalah sosok kepribadian lainnya yang bernama Patricia. Don't worry. Kondisi tersebut membuat mereka bingung. Mereka diculik tetapi tidak mendapatkan perlakuan buruk sama sekali. Selanjutnya Patricia telah berubah menjadi Dennis yang perfeksionis meminta para gadis untuk menjaga kebersihan ruangannya. Seperti awal mula munculnya kepribadian Dennis ini untuk mengalihkan perhatian sang ibu dengan cara membuat semuanya tetap bersih dan sempurna. Dia pun ditugaskan oleh Patricia untuk menculik para gadis yang mempunyai hati yang suci sebagai persembahan untuk pribadi lainnya yang akan muncul, yaitu pribadi dengan sosok yang lebih kuat. Malam harinya pribadi lain pun menampakkan diri. Dia adalah Hedwig, seorang bocah berusia 9 tahun. My name's Hedwig. I have red socks. Could you help us, Hedwig? Melihat kondisi itu, Casey mulai memahami situasinya bahwa orang yang menculik mereka memiliki kepribadian ganda. Dia pun memanfaatkan situasi tersebut dan membujuk Hedwig meminta pertolongannya agar bisa keluar. Tetapi Hedwig pun tersadar akan mendapatkan kemarahan dari Patricia dan meninggalkan mereka. Wait a minute. Mereka pun mulai mencari celah di ruang tersebut. Claire pun menghancurkan atap dari ruangan tersebut yang ternyata mempunyai celah. Dia pun masuk ke terowongan itu untuk kabur. Tetapi tiba-tiba Dennis pun datang menerobos masuk. Dennis pun mencari Claire yang kabur hingga akhirnya kembali menemukannya. Dan Claire pun diasingkan di ruangan lain dari kedua temannya. I thought I lost you.
Remove it. Berikutnya, Dr. Fletcher pun memberikan sebuah seminar online membahas tentang pasiennya Kevin yang mempunyai 23 kepribadian. Penelitiannya menunjukkan hal luar biasa yang ada pada masing-masing kepribadian. Kepribadian tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, dan juga penyakit yang berbeda-beda. Pengkajiannya terhadap identitas yang dimiliki Kevin tentang cara potensi otaknya bekerja mungkin akan menjadi sebuah jalan keluar dari semua yang tidak diketahui oleh manusia, seperti kekuatan supernatural atau kekuatan alam bawah sadar. Dan penelitiannya pun masih berlanjut. To all things we call unknown. Kembali ke ruangan tertutup, para gadis dikejutkan dengan sosok Patricia yang merapikan rambut Casey. Mereka berdua pun diundang untuk makan bersamanya. Melihat kesempatan tersebut, Marcia pun mencoba melarikan diri dengan menghantamkan sebuah kursi kepada Patricia. Patricia menyuruh Casey untuk kembali ke kamarnya, sedangkan Marcia yang mencari jalan keluar buntu kembali ditemukan dan menempatkannya di ruang lain tepat di sebelah ruang Claire. Okay, girl. She's gonna be kept in another closet. You might as well know at this. Di pertemuan selanjutnya, Barry kembali berbincang dengan Dr. Fletcher, tetapi seorang psikiater yang mengenal pasiennya mengetahui bahwa kepribadian yang di depannya bukanlah kepribadian Barry. Terlihat pada sesi sebelumnya seperti melakukan perilaku berulang yang dinamakan dengan penyakit OCD yang dimiliki oleh kepribadian Dennis. To whom am I speaking with now? Dr. Fletcher pun mengkhawatirkan kepribadian Dennis dan Patricia memegang kendali penuh karena dua kepribadian itu lebih kuat dan mempunyai sifat yang lebih brutal. Kemunculannya telah dilarang dari pemikiran, tapi dia pun tetap membantah bahwa dia adalah Barry. Dr. Fletcher, it's Barry. Kembali ke Casey yang tinggal seorang diri, tiba-tiba Hedwig pun berada tepat di belakangnya. Setelah mengetahui kondisi yang dihadapinya, Casey mencoba untuk berteman. Hedwig pun menceritakan dirinya yang suka mendengarkan musik dari pemutar CD yang berada tepat di samping jendela. Mendengar kata sebuah jendela, Casey kembali membujuk Hedwig untuk membawa ke kamarnya yang akhirnya Hedwig pun menyetujuinya. We play a setup in my room right next to my window. You could sneak me there. Di sisi lain, Dr. Fletcher kembali menanyakan sosok kepribadian yang bergaya seperti Barry. Dr. Fletcher masih meyakini bahwa dia adalah Dennis yang sekarang memegang kendali penuh atas Kevin yang menjadi kekhawatirannya. Doctor, not this again. Setelah penjabaran panjang dan mencoba untuk menghargai sosok Dennis, akhirnya dia pun membenarkannya bahwa dia adalah Dennis. Dia juga mengurung kepribadian lainnya untuk tidak mengambil waktunya. I am pleased to meet you, Dennis. Di sini terkuak 23 kepribadian ini tercipta dari alam bawah sadar seorang Kevin ketika dia mengalami trauma berat yang didapatkan mulai dari umurnya 3 tahun. Kevin kerap kali mendapatkan hukuman yang kejam dari sang ibu. 23 kepribadian itulah melindungi Kevin dari situasi berbeda yang dia alami. They keep calling us the Horde. Semua kepribadian itu bisa menerima informasi satu sama lain. Dan ada satu kepribadian lain yang mulai muncul digambarkan dengan sosok yang lebih kuat yang selalu diceritakan kepada pribadi lainnya oleh Patricia dan Dennis ini. Yaitu sosok yang tinggi besar, kuat, cepat, dan mampu memanjat dinding seperti binatang buas menerkam. Sosok tersebut dipanggil dengan The Beast. He's a fantasy. Kembali menjadi Hedwig, dia membawa Casey ke kamarnya. Ternyata jendela yang dia maksud hanyalah sebuah gambaran dari anak berusia 9 tahun ini. Now it's closed. Now it's open. Selain itu, Hedwig juga memperlihatkan sesuatu yang menurutnya keren, yaitu sebuah walkie-talkie. Melihat benda tersebut benar keasliannya, Casey pun mengambil kesempatan untuk mencari bantuan. He abducted us and he's going to kill me. Tetapi tiba-tiba sosok Patricia muncul dan membawa kembali ke kamarnya. Di sisi lain, Dr. Fletcher dikejutkan dengan banyaknya email masuk dari Barry yang berisi mereka membutuhkannya. Seolah kepribadian lain meminta pertolongan dari Dr. Fletcher ini dengan situasi yang terjadi.
Kekhawatirannya tentang pribadi Dennis dan Patricia yang lebih mendominasi tubuh Kevin ternyata benar, sehingga Dr. Fletcher akhirnya mendatangi Kevin. Dia pun bertemu dengan kepribadian Dennis dan membawanya masuk ke basement tempat tinggalnya. May I come in? And can we talk? We're very similar, you and I. Dennis pun menceritakan bahwa sosok dari kepribadian lainnya yaitu The Beast memang benar adanya. Dr. Fletcher pun menyangkal bahwa hal tersebut tidaklah nyata menyangkut manusia mempunyai keterbatasan. The Beast is real. Mendengar tentang filosofi yang kuat tentang The Beast ini serta tentang makanannya yaitu anak muda yang hidupnya enak jauh dari penderitaan, Dr. Fletcher pun mencurigai adanya sesuatu dalam basement ini. Sehingga dia pun berpura-pura untuk meminta izin ke toilet sambil menjangkal pintu dengan sebuah sapu tangannya. Dan benar saja, dia pun melihat sosok seorang gadis yang terbaring lemah di ruangan tersebut. Tetapi tiba-tiba They will never be. Stop this. The world will understand now. akhirnya Dr. Fletcher pun tidak sadarkan diri. We need to get out of these rooms. Dennis pun pergi untuk membeli sebuah bunga hingga meletakkannya di stasiun kereta di mana adalah tempat kelahiran sosok pribadi yang disebut dengan The Beast ini. I have a very bad feeling that I'm losing time. Akhirnya, sosok The Beast ini pun muncul dan berlari menuju basement. Sementara itu, Casey berhasil keluar dari ruangannya dan melihat ke sebuah komputer milik Kevin yang ternyata berisikan 23 file video tentang masing-masing kepribadian yang dimilikinya. How you explain I'm the only one that needs these, you motherfucker? Such a sweet woman. One is stealing a life from me when I'm not aware. Di sisi lain, Dr. Fletcher pun tersadar dan mencoba menuliskan nama lengkap Kevin ini di sebuah kertas. Ternyata, tiba-tiba sosok The Beast ini berada tepat di hadapannya. Akhirnya, sosok yang tidak mungkin menurutnya bisa menjadi mungkin karena potensi otak yang dimaksimalkan oleh seorang Kevin ini. Thank you. Mencoba melawan dengan menusuk The Beast ini dengan pisau, malah pisau tersebut patah karena kekuatan tubuhnya. Dr. Fletcher pun didekap hingga tewas. Sementara itu, Casey berhasil menemukan kunci pintu untuk keluar dan mulai mencari teman-temannya. Tetapi ketika membuka pintu salah satu ruangan, dia pun terkejut melihat Marcia telah berlumuran darah dengan bagian perut tercabik seperti cabikan binatang buas. Sementara Claire juga sedang menjadi santapan dari The Beast ini yang secara langsung dilihat oleh Casey. Akhirnya Casey pun pergi ke sebuah ruangan dan juga melihat Dr. Fletcher tewas. Dia pun melihat sebuah kertas yang ditulis Dr. Fletcher sebelumnya. Tiba-tiba, dia pun melihat pria tersebut sedang memanjat dinding dengan tangan kosong. Di sini memperlihatkan bahwa kepribadian ke-24 sebagai The Beast benar nyatanya. Casey pun menyebutkan namanya sehingga dia pun berubah menjadi seorang Kevin Wendell Crumb. Kevin Wendell Crumb! Kevin Wendell Crumb! Get out here! Setelah sekian lama terkurung dalam tubuh sendiri oleh kepribadian lain, pribadi Kevin yang asli pun keluar. Who are you? Terakhir kali ingatannya berada di dalam bus, dia pun tidak mengetahui apapun yang terjadi setelah itu. Melihat Dr. Fletcher yang tewas, Kevin menyadari dirinya telah dikuasai oleh kepribadian yang lebih mendominan. Perbuatan buruk yang tidak dapat ditolerirnya sehingga dia pun meminta Casey untuk mengambil sebuah senapan untuk membunuhnya. Kill me. Tetapi tiba-tiba beberapa kepribadian pun muncul secara bergantian meminta untuk tidak melakukan suruhan Kevin. Oh, baby girl. My name is Jade. Everybody just take a minute. Casey pun mengambil senapan itu dan pergi mengambil peluru di dalam loker yang dimaksud Kevin. Dan di waktu bersamaan sosok kepribadian The Beast ini kembali muncul dan mengincar Casey.
The Beast ini berhasil menerkam Casey hingga mendapatkan luka di kakinya. Dengan perlawanannya, Casey berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah tempat seperti kurungan untuk binatang buas. Beberapa tembakan pun dilepaskan oleh Casey dari jarak dekat sehingga mengenai The Beast ini yang sama sekali tidak merasakan kesakitan. Hingga dia mencoba mendekat dan melonggarkan kurungan besi tersebut dengan mudahnya. Tetapi seketika ia berhenti ketika melihat goresan-goresan luka yang terdapat pada tubuh Casey. Dia menganggap Casey mempunyai hati yang murni karena telah menderita sama seperti dirinya, sehingga dia pun pergi dan meninggalkan Casey. Selanjutnya Casey mendapatkan bantuan dari petugas yang berjaga di sana untuk keluar. Ternyata dia keluar dari sebuah kebun binatang tempat Kevin bekerja. Di sisi lain, Kevin sedang membersihkan luka-luka di tubuhnya di sebuah rumah persembunyian lainnya. Kepribadian mereka pun saling berkomunikasi antara satu sama lain tentang kejadian yang telah terjadi yang membuat mereka takjub dengan kekuatan dari kepribadian The Beast ini. They're gonna believe we exist now, right? What we believe we are. Karena banyaknya kepribadian yang dimiliki Kevin, orang-orang pun menjulukinya dengan The Horde atau kawanan.